Ini udah punya tiga nih Bu, ini aku punya segini. Ternyata kolesterol dia dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih ya sudah bergabung di acara webinar kami. Sebelumnya saya mengucapkan mumpung masih bulan suci, maksudnya masih Lebaran, suasana Lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Eh, mohon maaf kalau selama ini yang mengikuti webinar 9 ini mungkin ada kata gitu. Mohon maaf, mumpung masih suasana Lebaran Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini dari mana aja Bapak Ibu? Mungkin sebelum kita lanjut ke acara webinar kali ini, atau bisa via chat gitu Bapak Ibu, siap gitu dari mana, biar kita kenalan dulu. Ini soal pesertanya banyak sekali nih. Oh ya, saya mau mengucapkan selamat datang juga untuk Bu Sri Rezeki dari Universitas Yosudarso, Wakil Rektor 1. Ya, Terima kasih. Ya. Selamat ulang tahun, Bu. Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih, Pak. Ya, selamat ulang tahun, Bu Sri. Ya, terima kasih doanya. Terima kasih. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, Bu. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Pak Abdurrahman. Ini Mas beneran lagi di luar di Surabaya ini. Oh, di Surabaya. Iya, Pak. Oh iya, di Surabaya mana, Pak? Ya di Sidoarjo sini. Oh, Sidoarjo. Oh iya, deket-deket. Ya, pas tadi ya di Tangerang ini kan masalah ada dinas luar ini. Oh iya, oke, baik Pak. Di penginapan ini. Oh ya, terima kasih Pak Abdurrahman. Terima kasih. Salam semuanya. Minal aidin wal faizin Pak Erwin. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Abdurrahman ini sangat setia untuk mengikuti webinar. Amin. Menimba dari ilmu dari Pak Erwin ini belum kegali semua ini. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, saya share screen Bapak Ibu. Mungkin ini kalau mau mengikuti webinar-webinar yang lain itu bisa melalui link tree Bapak Ibu. Jadi di sini sebentar. Di sini Bapak Ibu. Jadi kalau ini sudah keluar. Jadi kalau mau mengikuti webinar-webinar yang lain atau untuk sertifikat nanti bisa di-download di sini. Di link tree ini Bapak Ibu, jadi bisa download sertifikat sama webinar yang lain juga. Untuk link Zoom-nya juga di sini semua lengkap Bapak Ibu. Untuk webinar selanjutnya ini ada webinar K3 kebakaran. Terus ada lagi untuk webinar selanjutnya itu webinar sukses cuan di YouTube tanpa Terus ada lagi webinar game sederhana tanpa coding. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengikuti webinar selanjutnya. Ini sudah sebentar. Ini yang sudah berkenalan dari webinar kali ini tuh dari mana? Dari Sabah Maruki, ada dari Marlina dari INTKN. Selamat datang Bu Marlina. Terus ada lagi Mas Egi dari Kabupaten Jember. Selamat datang. Ada lagi Pak Wisnu dari Jember. Ya, selamat datang Pak Wisnu di acara webinar 99 kali ini. Ada lagi Pak Junaidi dari Kabupaten Pidi. Ada lagi Mbak
Luvita dari Universitas Yosudarso Surabaya kali ini. Teman sendiri. Selamat datang Bu Luvita, Mbak Luvita. Terus ada lagi nih dari EN Aprija dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Jauh ini. Selamat datang. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta webinar kali ini Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai kita baca doa dulu Bapak Ibu supaya acara ini diridhoi berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum. Saya buka acara ini dengan doa ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon selainnya menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul hendak menyelenggarakan acara webinar dengan materi pengembangan jaringan komputer di era industri 4.0. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikan itu semua sebagai nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat pada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatkan persatukan di antara kami. Janganlah Engkau berikan dan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dengan persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa para pejuang, dan dosa pendahulu kami. Tepatlah kami dan mereka semua di lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, webinar kali ini materinya itu berjudul pengembangan jaringan komputer di era industri 4.0. Nah, ini pematerinya menguasai di bidang jaringan industri, Bapak Ibu. Pak Erwin, biasanya Pak Erwin ini jadi MC, jadi host. Nah, sekarang ini jadi pemateri. Kebetulan Pak Erwin ini menguasai jaringan komputer. Terus Pak Erwin ini juga pengajar di jaringan komputer. Bentar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bacakan CV-nya Pak terkait pemateri hari ini. Jadi Pak Erwin, jadi beliau ini lulusan D3 Teknik Komputer. Nah, S1-nya jurusan Sistem Informasi dan S2-nya juga jurusan Teknologi Informasi. Nah, Pak Erwin ini, beliau ini sebagai dosen S1 Teknik Elektro di Universitas Wijaya Kartika Surabaya. Beliau juga dosen S1 Teknik Informatika di Universitas Yosudarso Surabaya. Nah, Pak Erwin ini juga sebagai dosen Industri Fakultas Vokasi D4 Manajemen Informatika di Universitas Negeri Surabaya. Beliau juga honor PT Erwin Technical Computer Surabaya. Bisa dilihat nanti ada webnya di servicekomputerlaptopcctv.com. Nah, beliau juga praktisi industri dan serta konsultan IT. Jadi nggak diragukan lagi, beliau ini sudah benar-benar memahami tentang pengembangan jaringan komputer. Monggo Pak Erwin, langsung aja ini kita ke pematerinya. Oh ya, baik, terima kasih Ibu Mia. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, oke. Sebelum ini sesi foto bersama dulu atau gimana? Oh iya Pak, saya sudah lupa. Ini kita foto sesi bersama dulu aja. Boleh. Ya, minta tolong bisa menggunakan filter Ya, on background. cam dulu. On cam filter background, nanti kita dokumentasikan di foto. Terima kasih.
penyebabnya menyebabkan ini 5 atau 10 menit ditunggu. Silakan on cam dengan menggunakan portal background yang telah disediakan di Linktree ya. Terima kasih. mau makan saya jadi udah cuma mungkin saya nggak olahraga olahraga nggak dari jangan nggak olahraga dari nak nggak dia kemarin udah juga berapa dari dulu ya Sambil nunggu mungkin Bapak Ibu, saya mau informasikan kita ada IG-nya Bapak Ibu. Mungkin kalau mau lihat-lihat di Instagram kami untuk acara kami selanjutnya bisa Bapak Ibu di IG-nya di webinar 99. Sudah Pak Ivan bisa foto. Sudah, oke. 1, 2, 3. Ya, next di halaman 2, 1, 2, 3. Ya, next di halaman 3, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya ya. Oke, langsung saya coba bawa materinya ini. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Ya, intinya seperti ini. Intinya kita di sini belajar bersama ya. Jadi tidak ada yang saya lebih hebat dari semuanya, enggak. Jadi saya juga masih belajar tentang jaringan komputer, masih tetap belajar dan terus belajar. Jadi intinya kita di webinar kali ini kita belajar sama-sama seperti itu. Jadi belajar sama-sama bisa bermanfaat untuk orang lain juga seperti itu. Oke, baik. Sebelum dimulai, ini ada sekitar 55 peserta. Saya minta tolong di menu chat silakan diketikkan siap sejumlah 15 chat. Saya tunggu sekarang. Jadi biar lebih semangat lagi nih di pagi hari ini. Bisa ngetikkan 1, 2, ya, oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kurang 2, 14, kurang 1, ini totalnya ada 15. Oke, cukup. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, ini webinarnya spesial, jadi dari mulai Sabang sampai Merauke. Terima kasih yang sudah setia di webinar 99 ya. Untuk materi hari ini ya sudah dijelaskan dengan Bu Nia. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Nanti sesi tanya jawab di akhir acara aja ya. Ini saya coba presentasi dulu. Jadi intinya kita belajar bersama-sama. Saya tidak menggurui Bapak Ibu semua. Kita belajar sama-sama saja. Oke. Saya coba izin share screen. Oke, sudah keluar. Ya, nama saya ini. CV-nya tadi saya sudah dibacakan oleh Bu Nia. Ya, materi kali ini adalah pengembangan jaringan komputer ya di era industri 4.0 ya. Yang mana secara ringkasannya itu adalah 4.0 itu adalah bagaimana kita di dalamnya perangkat atau apapun itu software maupun hardware itu ada ininya ya, ada artificial intelligence. Jadi menggantikan manusia, intinya seperti itu. Jadi di dalam perangkatnya itu baik hardware maupun software. Nama saya Erwin. Saya kebetulan membawakan webinar tentang ini jaringan komputer era industri 4.0. Ya, CV saya sudah dibacakan tadi sama Bu Nia. Terima kasih Bu Nia sudah diperkenalkan. Ya, kalau saya ini
CV saya. Jadi saya kuliah dari D3 sampai dengan S2. Kemudian saya mengajar di beberapa kampus di ya bisa di Widya Kartika. Kebetulan home base saya di Widya Kartika di Prodi Elektro. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari Surabaya atau dari mana mau join kolaborasi dengan kampus kami, boleh kita persilakan. Mungkin MOU dulu, MOA atau seperti apa. Monggo silakan mau join riset, join apapun kita siap di Prodi Elektro. Ya, dan juga saya kebetulan ngajar di Yosudarso, Universitas Yosudarso di Prodi Informatika, dan saya juga ngajar di UNESA di vokasi itu di D4 di manajemen informatika, dan saya mempunyai eh, bisnis ya, bisnis. Kebetulan bisnisnya ini saya mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang 2007 sampai dengan tahun 2024 ini. Saya punya bisnis usaha itu di bidang IT juga karena saya bidangnya IT. Jadi dari awal kuliah sampai dengan detik ini, insya Allah masih berkecimpung di dunia IT. Tapi tetap saya pribadi masih dalam proses untuk belajar dan menggali ilmu. Jadi tidak ada yang saya lebih jago, enggak. Jadi kita belajar sama-sama. Istilahnya di atas langit masih ada langit lagi ya. Kita belajar sama-sama. Ini saya cuil biodata saya. Mungkin ada yang mau join riset atau mau dengan proyek dan lain boleh. Kita bisa bantu seperti itu. Next. Ya, di beberapa kampus saya memang mengajar bidang saya adalah bidang network engineering ya. Network engineering ini kita belajar dengan yang namanya memanfaatkan yang namanya suatu jaringan komputer. Jaringan komputer itu intinya jaringan komputer itu adalah bagaimana kita caranya berkomunikasi ya antara laptop satu dengan laptop yang lainnya, antara perangkat satu dengan perangkat lain. Nah, contoh misal hal yang paling kecil adalah Bapak Ibu mungkin sekarang dan saat ini menggunakan modem di rumah, router di rumah. Nah, itu sudah termasuk yang dinamakan jaringan komputer. Jadi saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Maupun Zoom sekarang ini mungkin ada yang menggunakan hotspot di handphone, HP, maupun ada yang menggunakan modem router di rumah. Nah, itu sudah yang dinamakan jaringan komputer ya. Jadi dia bisa komunikasi antar router, ada switch, atau mungkin ada mikrotik, dan lain-lain. Itu termasuk di jaringan komputer. Jadi skop kecilnya seperti itu. Bagaimana kita mempelajari hal-hal seperti ini ya? Ya, manfaat dari adanya jaringan komputer yang pasti kalau kita di industri, kita di kantor, kita bekerja di kantor, itu pasti membutuhkan ini ya, membutuhkan katakanlah sharing resource ya. Sharing resource itu sharing printer dalam hal ini katakanlah di dalam satu ruangan atau dalam satu departemen itu kita ada perangkat satu nih misalnya. Perangkat satu ini bagaimana perangkat printer itu bisa disaringkan ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Atau di kantor kita menggunakan ini Pak, menggunakan provider Pak. Providernya kan ada yang macam-macam ya, ada yang kalau sebut merek ya banyak, ada First Media, ada MNC, ada Republik, ada Indium sendiri, ada Icon, dan juga yang lain-lain, ada Bisnet, ada dan lain-lain. Nah, itu juga karena kita menggunakan jaringan komputer, otomatis kalau kita punya perangkat banyak itu tidak. Misalnya Pak kita pasang satu internet modem router untuk satu handphone kan tidak mungkin. Jadi satu router itu nanti dipancarkan wifi-nya atau kita menggunakan koneksi kabel, setelah itu kita sharingkan. Nah, itu salah satu bentuk dari pemanfaatan jaringan komputer, sharing koneksi internet, sharing printer. Setelah itu kita kadang-kadang kita di kantor pasti kita menggunakan yang namanya ini ya, chat, email. Nah, kita kalau email pun itu juga menggunakan jaringan komputer.
Karena kita dipastikan laptop, komputer, atau device apapun kita itu bisa terhubung dengan internet. Salah satunya dengan apa? Dengan jaringan komputer. Kita bisa video call, mungkin dengan kalau ya sudah berolahraga, mungkin menggunakan fitur WhatsApp untuk video call, mungkin dari anaknya atau apa. Itu kan juga menggunakan teknologi yang namanya jaringan komputer. Jadi banyak hal yang memang pasti menggunakan jaringan komputer. Jadi saling berinteraksi itu juga termasuk jaringan komputer. Dan saat ini kita Zoom juga, ini juga yang dinamakan jaringan komputer ya. Jadi kita nge-zoom sama-sama di dalam satu ruangan di sini itu juga termasuk di jaringan komputer seperti itu. Ya, kita berbicara tentang sesuai dengan judul webinar kita ya. Jadi kita berbicara tentang revolusi industri 4.0. Jadi 4.0 ini menggabungkan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi ya. Cyber physical system konsep penerapannya berbasis pada otomatisasi dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan manusia dalam prosesnya itu bisa menjadi berkurang. Jadi di revolusi industri ini banyak nanti di slide saya selanjutnya itu berbicara tentang robot. Setelah itu berbicara tentang bagaimana kalau di Jarkom sendiri, bagaimana suatu network itu bisa uptime atau bisa terhubung itu tidak putus, bisa real time dan lain-lain itu pasti menggunakan yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence. Di next PPT saya ada industri 4.0 ya. Jadi yang mana automatic system. Automatic system ini jadi ini ya. Jadi mesinnya itu bisa otomatis ya. Jadi bisa otomatis dengan fitur nanti ada artificial intelligence-nya. Setelah itu di industri 4.0 ini ada big data. Ini yang kita belajar tentang deep learning dan lain-lain. Kita mempelajari suatu mesin, bagaimana mesin, software atau apapun itu bisa mengenali sebuah apa. Itu juga yang namanya data. Jadi di sini kita proses yang namanya ini ya, mereningkan sebuah mesin. Jadi mempelajari sebuah mesin. Setelah itu ada cloud computing. Setelah itu ada autonomous. Sama ya, hampir sama. Autonomi sama ini. Jadi kalau ini arahnya mungkin ke robot. Setelah itu ada IoT, Internet of Things. Setelah itu ada yang namanya data management. Internet of Things ini yang booming juga di 4.0 ini. Bagaimana kita contoh kecilnya adalah bagaimana kita bisa, katakanlah kita posisi ada di Surabaya nih. Terus kita punya perangkat itu ada di Jakarta misalnya. Bagaimana kita tahu perangkat kita itu yang ada di sana itu ya dengan yang dinamakan Internet of Things. Jadi jalur komunikasinya apa ya menggunakan internet. Jadi misalnya saya mau mematikan lampu yang ada di Jakarta dengan menggunakan gadget, bisa via web boleh, bisa via apps boleh. Nah, itu yang dinamakan IoT, Internet of Things. Bagaimana perangkat itu dihubungkan, kita bisa monitor, kita bisa melihat, kita bisa menyalakan, dan kita bisa mematikan. Jadi di industri 4.0. Next, sesi tanya jawab terakhir ya. Nah, di industri 4.0 ini sesuai dengan gambarnya. Bagaimana kita di sebuah gadget ini kita bisa mengeksekusi apapun. Nah, kirim email, setelah itu kita mungkin mau melihat status real time-nya sebuah perangkat, status real time-nya sebuah mesin, itu ya dengan yang ada ya di industri 4.0. Bagaimana mesin-mesin kita ini bekerja layaknya sebuah manusia, karena nanti di slide selanjutnya ada yang namanya artificial intelligence atau bahasa ininya adalah AI, artificial intelligence. Bagaimana mesin semua ini bisa mengambil keputusan layaknya sebuah manusia. Dia bisa mengambil
keputusan decision maker dia sesuai dengan nalurinya manusia, sesuai dengan manusia. Jadi bagaimana kita bisa membuat seperti ini? Intinya seperti itu di industri 4.0. Jadi di dalamnya ada artificial intelligence. Nah, ini nah, boleh kalau mau interaktif boleh. Ada yang tahu ini apa? Sorry. Ada yang tahu ini gambar-gambarnya apa? Boleh open mic, boleh chat. Chatnya saya buka. Boleh open mic, boleh chat. Ada yang tahu ini apa? Boleh di menu chat, boleh. Kalau lihat gambar-gambarnya ini apa? Seorang robot, dia bisa kerja layaknya manusia. Nah, ini ada gambarnya seperti ini. Ini ada anak kecil seperti ini. Ada yang tahu ini apa? Robot Android, Pak. Ya, robot Android. Ya, ada lagi AI. Ya, ada lagi. Ya, kita mungkin, saya mungkin dan semuanya mungkin tidak asing dengan gambar-gambar seperti ini ya. Gambar-gambar seperti ini nanti saya ada videonya. Itu nanti, oh sebentar, saya share screen-nya, izin share screen dulu. Yang bisa sound sama ini, sama ini. Dan share screen ulang karena tadi tidak ada soundnya. Ya, gambar-gambar ini adalah AI ya. Jadi bagaimana robot itu layaknya manusia. Nah, ini ada robot. Nah, ini yang bekerja ini ternyata robot ya, sesuai dengan presentasi saya yang sebelumnya bahwa mengurangi manusia. Jadi istilahnya mesin-mesin ini kita pekerjakan layaknya sebuah manusia. Intinya seperti itu ya di AI itu ya. Nanti AI-nya nanti ini saya bawa di materi tentang jaringan komputer. Tapi nanti ada PPT-nya yang memang nanti berbicara secara umumnya seperti apa. Oke, betul yang tadi menjawab AI ya. Di Pak Yoga Hari M. Boleh. Terima kasih sudah berkontribusi Pak Jahit. Setelah itu tadi siapa? Pak Bu Mary Jen. Terima kasih sudah berinteraksi. Iya, tidak luput kita yang dinamakan era industri 4.0. Ini kita berbicara secara global dulu, eh, baru nanti kita berbicara secara spesifik di jaringan komputer. Jadi ini saya bawa dulu ke mana? Ke umum dulu. Jadi AI adalah sistem komputer yang bisa memiliki kemampuan berpikir dan bekerja layaknya seperti manusia secara umum. Berfokus pada pengembangan program komputer yang bisa belajar, nah ini ya, belajar dari pengalaman. Jadi mesin ini layaknya kita posisikan sebagai seorang manusia yang dia manusia itu kan punya semuanya ya, jadi lengkap ya, bisa berpikir, bisa kalau misalnya ini bisa menentukan sikap dan lain-lain. Nah, itu sifatnya. Jadi bagaimana seorang mesin itu layaknya seperti manusia, membuat suatu keputusan, menyelesaikan tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Nah, bedanya kalau kita menggunakan mesin ini bisa kita jalankan ya jadi 24 jam. Seperti itu. Singkatnya, AI adalah teknologi yang membuat komputer menjadi suatu sistem cerdas dan bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Jadi intinya mesin kita posisikan sebagai manusia atau dan saya cek.
Ya, bisa dilihat dari video tersebut bahwa menandakan bahwa robot ini mungkin sudah sebagian yang tahu ya. Tapi bagusnya dari ini adalah apa tadi yang terakhir ya. Jadi robot ini dia bisa memberikan instruksi ya, kalau kita bermain tenis meja dia bisa main. Ternyata di robot ini, nah ini saya juga menarik. Ketika dia kalah, dia ada ekspresi bahwa dia cemas atau kecewa. Itu menandakan apa? Itu menandakan itu adalah sebuah sistem AI bahwa, oh ternyata saya kalah nih. Berarti kalau saya kalah, nah, saya menggunakan ekspresi yang tadi ya. Oke, sebentar, saya tak stop share dulu. Saya besarkan suaranya. Di posisi yang ini. Tuh. Nah, jadi ini istilahnya robot yang hampir sama dengan manusia. Cuman robotnya ini dibuat dia untuk bermain ini ya, untuk bermain tenis meja ya. Kalau kalau robot memang bermain tenis meja mungkin sudah oke, tapi ini dia sampai bisa mengeluarkan sampai dia bisa cemas kalau dia itu kalah atau pada saat dia bermain tenis meja ternyata dia ini kalah dia mengekspresikan sebuah sikap bahwa oh tadi yang terakhir tadi bahwa oh ternyata seperti itu. Itu yang dinamakan itu adalah AI. AI itu tidak hanya sebatas oh bisa bermain pingpong, tapi dia bisa mengekspresikan layaknya manusia. Mungkin kalau di dalam dunia sepak bola ya, di dalam dunia sepak bola itu mungkin kalau robotnya itu nanti bisa kayak pemain-pemain itu yang dia bisa apa? Dia bisa mengungkapkan kegembiraannya ketika dia mencetak gol. Ini juga sama, cuman ini hasilnya dia cemas. Itu AI ya. Ya, jadi robot kita kasih learning, kita kasih instruksi, kita kasih pengetahuan, kita kasih knowledge base sehingga dia bisa bermain pingpong gitu nanti. Next video selanjutnya.